Saudara-saudara sekalian, ketemu lagi kita dan salam pemenang. Salam pemenang. Wah, bersama saya adalah Mbak Iin. Wah, Mbak Selamat Iin sore. siapa nih? Iin Pardina, Iin Pardede. Iin siapa, Mbak? Saya ini Indiarti. Iin Indiarti Indiarti. panggilannya Mbak Iin. Ya, orang Sunda lah. Orang Bisa kok. Sunda. Jadi ada pengulangan. Oh iya, diulangin betul. Indiarti. Oke, jangan diulang ya nama Eko ya. Oke, nah kita lihat background kita itu gambarnya orang sedang Menganyam ya? menganyam apa tuh, rotan ya atau apa tuh. Menganyam, ya. Nah, itu salah satu keberhasilan orang yang lagi menganyam itu adalah perlu ketekunan, keuletan. Itu tema bicara kita pada hari ini. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ke Mbak In. Mbak In, ketekunan tuh apa sih sebenarnya? Makhluk apa itu? Ciri-cirinya ya, orang tekun tuh apa sih sebenarnya? Ya, silakan, Ya. Mbak. Ketekunan itu adalah suatu kegiatan yang menyangkut di situ ada keuletan di situ. Ada keuletan di situ. Ya. Oke. Jadi dalam mengerjakan sesuatu itu kita harus untuk mencapai keberhasilan bahwa kita harus tekun, harus ulet juga, Oke. tidak gampang menyerah. Oke. Jadi memikirkan beberapa solusi alternatif untuk Ya. mencapai tujuan tersebut. Gitu. Kalau nggak salah, kalau lihat kata ketekunan ada unsur sabarnya juga ya. Oh iya, pasti harus Ya, sabar. orang yang nggak sabar susah tuh Tidak, nggak nggak tekun. bisa tekun. Pengen betul. cepet-cepet hasil selalu. Buru-buru. Oh, oke. Jadi harus sabar, betul. Itu sangat berhubungan dengan ketekunan itu. Itu dibutuhkan dalam situasi apa dalam hidup kita? Misalnya kita menghadapi suatu tantangan, situasi yang sangat sulit, Ya, gimana dalam waktu tertentu, ya. dalam waktu yang singkat itu kita bisa nggak gampang nyerah. Oh, oke. Saya udah, aduh gimana Baru sedikit ya? udah nyerah. Aduh Ya. gimana ya? Ya, ya, Kayaknya ya. saya nggak bisa deh. Nah itu kan gampang menyerah tuh kan. Ya, ya, Jadi ya. itu bukan sesuatu menunjukkan suatu ketekunan. Iya, iya, iya. Jadi kita harus mencari dalam waktu, memang dalam waktu yang singkat itu kita mungkin pada saat itu kita nggak bisa menentukan jalan keluar. Iya. Jadi kita memang perlu waktu untuk berpikir tentunya di sini ya. Jadi seperti yang disebutkan oleh Napoleon Bonaparte, bahwa ada dua kekuatan di dunia ini, yaitu pikiran dan pedang. Wah, pikiran dan pedang luar biasa. Pedang itu kekuatan sesaat. Ya. Jadi kayak tadi memutuskan sesuatu, ya udah plok aja gitu langsung putuskan saat itu juga. Tapi kalau pikiran itu kita memberikan beberapa alternatif, terus konsekuensinya apa dari tindakan yang kita lakukan, terus kegiatan-kegiatan apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Gitu. Jadi itu kadang-kala memang seringkali pikiran itu yang mengalahkan pedang itu. Oke. Itu ada betulnya juga itu sih. apa ya? Ada risiko nggak sih kalau orang nggak tekun? Risikonya ya dia nggak berhasil lah tentunya. Berhasil ya, karena gampang nyerah itu tadi ya. Baru lihat ini udah sanggup. Iya. Terus kalau lihat dari orang-orang yang tekun itu kan biasanya dia fokus, dia tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal yang lain, dia sabar gitu ya. Dan yakin gitu bahwa kalau dengan begini terus lama-lama akan tercapai itu tadi. Tapi generasi sekarang kebanyakan nggak sabaran tuh. Karena generasi instan gitu ya. Instan, betul. Instan itu kan beda banget sama tekun gitu ya. Memang untuk itu perlu latihan. Iya. Jadi, saya masih ingat pertama kali saya di challenge ketekunan dan itu saya nggak pernah lolos itu waktu SD. Masih ingat nggak dulu SD? Kita suruh bikin ada pola, kita warnai dengan cara kertasnya dikasih lem, kita tarik satu-satu tuh yang kecil-kecil itu. Iya betul. Itu pakai kan harus pensil pelan-pelan. Pakai pensil gitu betul. kan. Pertama ngelihat besarnya aja udah udah nyerah. Tapi ada yang benar-benar bisa dari pinggir satu persatu rapi, kecilnya sama. Mau ditariknya kecil-kecil biar bagus. Kita mau dia tarik biar gede lah. Saya enggak loh. Cowok nggak pernah menang sama cewek gitu dalam hal itu. Cowok mah ceroboh, nggak sabaran. Iya. Oh gitu ya. Jadi memang itu perlu dilatih dari perlu kecil, dilatih sabarnya itu yang susah. Karena kita merasa kita udah tahu hasilnya kayak apa, tetapi menuju sananya kayaknya males itu tadi. Ada nggak caranya melatih diri supaya bisa tekun?
Ya perlu dilatih dari kecil sih memang. Dari kecil ya. Dari kecil orang tua kita selalu, saya diajarin orang tua saya untuk terutama sabar ya menghadapi dalam mengerjakan sesuatu. Jangan mau cepat-cepat selesai, nanti hasilnya nggak bagus. Oh iya bagus itu. Ya. Terus jadi di situ kita belajar. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Jadi harus satu persatu kita harus selesaikan gitu. Ya. Terus gitu ya yang paling makanya dulu ada istilah tekun belajar. Jadi tekun belajar itu kalau tadi saya dengar penjelasan Mbak Iin tuh berarti tekun belajar tuh bukan artinya belajarnya banyak. Iya. Tapi kecil-kecil tapi sering dijalanin terus gitu kan ya. Nah, itu cara belajar yang tekun. Bukan belajarnya pas mau ulangan aja. instan. Tapi tekun ya tiap hari sedikit-sedikit dia belajari gitu loh. Oke. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih. Tadi Mbak In mengatakan tekun ada juga hubungannya dengan keuletan. Yang namanya keuletan itu kan artinya dia juga punya daya tahan dong. Iya, betul. Ya kan bisa ulet gitu kan. Ya kadang-kadang kan orang kan mudah menyerah. Begitu menghadapi tantangan sedikit yang dia gagal nggak mau lagi nyoba gitu ya. Nah bagaimana cara menanamkan kepercayaan diri bahwa sebenarnya setiap orang tuh kalau tekun bisa, sabar pasti bisa. Ya. Ada pengalaman pribadi nggak? Apa tadi keuletan ya? Keuletan. Jadi kalau keuletan tuh kan kita mengetahui potensi diri kita, ya kan? Tentunya kita harus mengetahui potensi diri kita, kemampuan kita, dan berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan kita. Oke. Jadi dengan itu, insya Allah lah kita sedikit demi sedikit itu akan melatih keuletan kita mencapai sesuatu. Itu tadi sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya. Nggak tahu ya anak sekarang masih tengah peribahasa seperti itu. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Ya benar itu dulu kita diajarin tekun menabung. Ya kan? Bing bang. Bing Bu. Ya, kita ke bank. Ini generasi papiko juga ya kayaknya ya. Jadi dulu tuh diajarin kalau dikasih uang jajan disisakan sedikit-sedikit tiap hari. Sebelum ada bank ditaruh di celengan. Begitu celengan berat dipecahin, wah dapat seneng banget gitu. Jadi sebenarnya tekun dalam bekerja juga sama. Kita cicil dikit-dikit, nanti pada saatnya nanti kita akan menikmati hasilnya. Ya. Saya lihat juga di perusahaan-perusahaan itu kan banyak orang yang karirnya meningkat cepat tuh juga karena dia tekun. Bosnya ngelihat tuh, atasannya melihat tuh. Ya. Memang itu. Dan atasannya juga perlu tahu juga bahwa usaha kita tuh apa gitu. Iya. Jadi tidak ya udah jangan diam-diam aja gitu. Sebagai bawahan juga nggak boleh kayak gitu kan. Ini juga banyak orang berpikir tekun tuh sama dengan lambat. Enggak lah, beda lah. Beda kan, tekun tuh bukan lambat. Ya tekun tuh ya tekun gitu istilahnya ya. Jadi kita melakukan hal tertentu dengan serius, dengan fokus ya. Dengan fokus. Sabar begitu ya. Tidak ada hubungan dengan lambat saudara-saudara sekalian gitu kan ya. Oke. Nah, yang terakhir nih Mbak ini ya. Jadi tadi kan Mbak Iin mengatakan ya harus dari kecil dibiasakan. Ya, kalau dari kecil nggak dibiasakan sabar, tekun, apalagi instan, seterusnya sampai gede nanti seperti itu. Nah, saya juga melihat kadang-kadang dalam menghadapi sehari-hari kan kita suka mendapatkan konflik ya, dengan orang lain gitu kan ya. Dan kadang-kadang nggak sabaran tuh pengen cepat aja selesai. Padahal mungkin untuk menyelesaikan konflik dibutuhkan ketekunan tersendiri. Gitu. Jadi harus apa? Jadi di sini juga perlu empati juga. Empati, banyak mendengarkan. Kadang-kadang nggak harus selalu ngomong. Mendengarkan juga tekun loh, harus tekun mendengarkan juga. Betul, kesabaran mendengarkan keluhan orang lain misalnya, kan? Itu jadi apa namanya tuh nggak buru-buru dalam memutuskan sesuatu. Iya. Dan semua akan indah pada waktunya. Insya Allah. Luar biasa. Saudara-saudara, nah kita dapat lagi satu hal di sini. Ketekunan, keuletan itu adalah salah satu modal untuk menjadi seorang pemenang. Ya, itu yang namanya
tiker itu nggak akan pernah jadi tiker kalau nggak tiap hari satu persatu dijalin gitu kan ya. Nah, karpet juga begitu kan, nggak mungkin. Jangankan itu nyulam. Lah baju kita ini dari kain kan benang. Iya, tadinya kan berupa kain lebar, terus dipotong, terus dipola, nggak mungkin jadi langsung jadi kayak gini. Betul. Satu persatu. Ya kalau lagi deketin seseorang, jangan buru-buru, tekun pelan-pelan. Ya kan, sekali-kali puji, ajak makan, ya kan. Biar dia juga lihat. Biar dia juga lihat, ini serius nggak? Biasanya diuji tuh sama pacarnya tuh. Gini dia tekun gak nih? Nah, baru gini aja udah nyerah. Iya. Jadi ketekunan itu penting, keuletan itu penting. Mbak In, tolong dikasih dong closing statement untuk teman-teman kita. Ya. Jadi teman-teman, terutama yang muda-muda, jangan gampang menyerah, semangat untuk terus tekun dan ulet ya. Jadi banyak belajar untuk mencari alternatif solusi yang kira-kira akan membantu penyelesaian masalah kita. Ya. Gitu. Oke, teman-teman, ulet dan tekun ya, supaya Anda menjadi seorang pemenang. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam pemenang.